Wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa Kewirausahaan Produk Pangan kelas 12. Selamat malam. Oke, sesuai dengan agenda kita hari ini, bahwa di agenda pertemuan ketiga ini ada beberapa rencana kegiatan ya. Pertama, ada presentasi produk, kelayakan usaha, dan kita nanti akan dari presentasi tersebut akan kita sampaikan arahan atau komentar dari presentasi tersebut gitu ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu karena, ini mahasiswanya banyak di kelas, jadi satu orang diberi kesempatan selama 10 menit, yang terdiri dari 7 menit, paparan dari setiap rekan-rekan semua, dan kemudian nanti, tanya jawab, lalu ada sedikit, pesan-pesan dari saya gitu ya. Silakan siapa yang siap untuk pertama kali paparan atau mau dipanggil? Monggo silakan. Ayo, silakan. Siapa yang siap? Ini Mbak Linda. Mbak Linda sudah siap? Ayo, Izin biar Bu, efisien, silakan. sebentar lagi Ibu. Oke, Heeh. selanjutnya siapa? Sebelum Mbak Linda, silakan yang sudah siap. Monggo. Ayo, Mbak Nur Maulida. Lagi azan dulu sebentar atau lanjut aja Bu? Di azan saya. Oke, yang lain silakan mungkin. Ayo biar cepet. Ini nanti kalau enggak kita kemalaman loh. Ayo, Mas Haikal. Haikal. Nanti dulu Bu, saya lagi prepare dulu Bu. Oh, nggak ada yang mau maju sih. Ayo yuk, maju yuk, bisa yuk, Mbak Putri yuk. Mbak Putri, bisa yuk. Baik Bu. Oke, silakan Mbak Putri 10 menit. Oh, belum mulai ya, ayo. Dimulai setelah siap memaparkan. Izin Bu, PowerPoint-nya kelihatan nggak? Sudah terlihat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Mulyanur, NIM 05119795 dari UPBJ Banjarmasin. Produk yang saya deskripsi produk yaitu ada produk brownies crispy. Jenis produknya berupa camilan kue kering, kemasan dikemas dalam standing pot Ziplock, terdiri dari 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar. Keunikan produk yaitu brownies crispy dengan tekstur yang renyah, rasa coklat yang premium, praktis, dan tahan lama. Kemudian aspek pemasaran ada segmentasi konsumen usia 15-35 tahun, pelajar, mahasiswa, pegawai kantoran, dan ibu muda yang menyukai camilan manis. Positioning itu brownies crispy sebagai camilan renyah dan kekinian dengan rasa coklat yang intens dan kemasan praktis. Ngemil asik, brownies crispy solusinya. Ada targeting itu pelajar atau mahasiswa, camilan saat belajar atau nongkrong, pekerja kantoran atau milenial, camilan ringan saat kerja atau hadiah kecil, konsumen yang menyukai produk homemade unik. Bauran pemasaran itu ada brownies crispy dengan berbagai topping, keju, choco chip, dan kacang dengan harga 8.000 sampai 22.000. Pemesanan melalui via WhatsApp dan story Instagram. Upload rutin di WhatsApp dan Instagram dengan foto yang menarik, testimoni, dan harga promo harian. Adapun untuk hasil penjualan dalam satu kali produksi brownies crispy ini sebesar untuk brownies crispy ini sekali produksinya itu sebesar 1.500 gram atau setara 1,5 kg dengan penjualan 232.000, pembelian barang dagang 140 dan didapatkan laba bersihnya 70.000 dengan RC rasionya sebesar 1,43. Usaha ini layak dijalankan.
Umur usaha diperkirakan akan berjalan selama kurang lebih 3-5 tahun tergantung minat konsumen dan konsistensi. Faktor teknis dan teknologi ke depan yang akan digunakan itu ada open listrik, planetary mixer, alat pemotong, dan sealer kemasan. Faktor teknis dan teknologi ke depan yang akan digunakan itu ada inovasi pengemasan produk, kemasan toples mini atau tabung, keunggulannya lebih kokoh, cocok untuk pengiriman jarak jauh, kesannya eksklusif dan bisa digunakan ulang, cocok untuk hampers atau edisi spesial. Lingkungan pasar yang potensial itu ada karyawan kantoran, pasar online dan media sosial, pelajar dan mahasiswa. Persaingan dengan kompetitor itu ada dari merek Paroti, Lemonilo, dan Brown Chips. Kemudian untuk dampak faktor lingkungan itu ada dampak faktor lingkungan terhadap usaha, ada sampah, limbah organik, sisa bahan dan anorganik, penggunaan energi konsumsi listrik atau gas untuk oven dan mixer meningkatkan jejak karbon, emisi panas dan udara, pemanggangan menghasilkan panas dan asap, pemakaian air digunakan untuk mencuci alat beresiko boros jika tidak dikontrol, kebisingan mesin produksi menimbulkan suara yang bisa mengganggu lingkungan sekitar. Untuk solusinya itu gunakan bahan lokal dan hemat energi, ventilasi baik dan jam produksi teratur, gunakan kemasan ramah lingkungan, hemat air dan sabun ramah lingkungan. Faktor legal yang akan diterapkan itu ada surat izin usaha, Badan POM, dan halal. Kemudian untuk pembuatan brownies crispy-nya sebagai berikut. Muter ya videonya? Wan, kenapa Bu? Videonya belum terputar. Oh, belum terputar. Ya. Ini sudah terputar nggak Bu? Belum. Oh, di tempat saya sudah terputar. Izin Bu, ini videonya sudah terputar atau belum? Belum. Oh. Oh ya? Iya. Bentar ya Bu. Oh, oke, sudah. Harus diklik dulu ya? Oke. Ini sudah terputar, Mbak. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, waktunya masih panjang. Silakan rekan-rekan yang lain sebelum dari ke saya. Silakan teman-teman yang lain bisa menanggapi produk brownies crispy dari Mbak Putri. Silakan. Oke, Mbak Putri mungkin sambil menunggu rekan-rekan yang lain, bagaimana testimoni dari konsumen terhadap produknya Mbak Putri? Testimoninya tapi lewat
via WhatsApp aja Bu, nggak yang langsung. Oke, gimana kesan-kesannya mereka? Bentar Bu. Banyak yang bilang enak, mantap, kerasnya mantap. Terus untuk anak-anak pun suka katanya Bu, karena rasanya enak, karena nyoklat kayak gitu. Ini dijualnya kemana waktu itu? Ini kemarin itu lewat story WhatsApp sama teman kantor Bu. Oke, berarti konsumennya ke teman-teman gitu ya, teman-teman Ya, kantor ya? teman-teman kantor. Boleh lihat kemasannya nggak? Kemasan pas dijual seperti apa? Kemasannya dijual berapa gram sih? Yang kecil itu 50 gram Bu, kalau yang sedang itu 110, yang besar 150. Variasinya coklat ya. Fokusnya Iya, berarti coklat gitu. ke rasa coklat Bu. Oke, monggo teman-teman yang lain. Anda sudah ada kepikiran? Kedepannya mau kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari produknya Mbak Putri? Izin menjawab Bu, mungkin varian rasanya mungkin akan saya tambahkan entah nanti rasa green tea, red velvet, atau keju. Green tea, red velvet, keju ya. Oke, mungkin nanti penjualannya saran dari saya juga bisa fokus, bisa tidak bisa ke masyarakat umum kali ya. Mungkin misalnya ada kayak CFD gitu loh di sana, ada nggak sih kayak Sunday Market, bisa dicoba dijual di sana. Coba dikenalkan, saya Pak kasih sampling gitu kan. Kan lumayan loh ini, apalagi kalau mau lebaran, ini kan pasti dicari ya yang kayak gini nih. Iya. Nah, mungkin nanti pas hari-hari raya tertentu, mau lebaran, Natal, tahun baru, bisa membuat yang versi kemasan yang lebih ini ya, menjual gitu. Kayak misalnya dibuat toples atau ya kayak mau itu hampers, buat hampers. Saran saya bisa ke sana kali ke depannya. Oke, mungkin itu. Terima kasih Mbak Putri. Kita tepuk tangan dulu dong Mbak Putri. Good job. Oke, good. Waktunya juga pas, produknya juga oke. Tinggal nanti bisa dikembangkan untuk penjualan yang lebih besar dengan konsumen yang lebih luas. Ya. Di mana Mbak Putri tinggalnya? Kalimantan. Iya, Kalimantan Bu. Tuh kan, apalagi nanti kita kenalkan ke semua orang di Kalimantan. Nanti kalau ada orang Kalimantan kenal, bisa dijual ke beda pulau ya, ke Jawa di pakai Shopee gitu, pakai medsos. Oke, terima kasih Mbak Putri, good job. Ya, terima kasih Next, Bu. ya, next silahkan dari siapa yang sudah siap? Oke, Mas Haikal siap. Sebentar lagi Bu, maaf. Oke, yang lain monggo Mbak siapa ya? Mbak Nur, Mbak Nurmalita. Nur Maulida. Nur Maulida, Oke, Bu. sorry maaf. Mbak Nur Maulida, silahkan. Oke, Bu. Share screen. Apa sudah terlihat? Sudah, silakan. Mungkin di apa sih Di full Zoom, screen ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida dari UPBJJ UT Jakarta. Pada presentasi ini saya akan mempresentasikan tentang proposal kelayakan usaha. Pada presentasi ini saya akan membahas 9 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu deskripsi produk. Untuk produk yang kami jual adalah cassava pop, yang merupakan produk makanan ringan berbahan dasar singkong yang dibentuk menjadi bola-bola kecil, digoreng dan diberi aneka topping modern seperti gelas coklat, gelas stroberi, dan keju. Kemudian produk kami juga menggabungkan cita rasa tradisional lokal dengan sentuhan kekinian yang cocok untuk selera lintas generasi dan penggemar jajanan unik.
Untuk aspek pemasaran, segmentasi kami, menyasar pada anak-anak, remaja, mahasiswa, dan, keluarga dengan targeting usia 5 sampai 60 tahun dan positioning, Cassava Pop, jajanan lokal berbasis singkong yang disajikan modern dan cocok, sebagai camilan kekinian. Dan untuk promosi kami menggunakan WhatsApp Story dan media sosial. Untuk aspek, pemasaran 4P, produk, kami merupakan bola-bola singkong dengan aneka topping modern dijual, dengan harga 10.000 tanpa topping, dan 12.000 dengan topping, dengan masing-masing isian, 9 pieces. Kemudian untuk promosi kami melalui Instagram, status WhatsApp, dan penawaran langsung. Untuk tempatnya, produksi dan penjualan, kami lakukan di rumah dengan pesanan dilayani melalui WhatsApp atau DM Instagram. Berikut adalah perhitungan, bahan baku, biaya variabel, dan, biaya tetap. Untuk keuntungan perusahaan ke depannya, dari hasil perhitungan tersebut, kami, akan, mendapatkan laba bersih sebesar 997.200 dengan rasio 1,38, menandakan bahwa Cassava Pop ini adalah usaha yang layak dan menguntungkan. Kemudian untuk keuntungan, tersebut, karena, adanya daya tarik yang unik, adanya inovasi topping dan isian yang menarik, akan memperluas daya tarik pasar. Kemudian bahan baku yang, kami gunakan itu murah dan mudah diperoleh sehingga biaya produksi bisa dikendalikan, dan, Cassava Pop berpotensi menjadi, merek jajanan lokal khas lokal yang dapat dikembangkan menjadi waralaba, but kecil, kemitraan, dan produk beku. Dan untuk, peluang mengembangkan banyak varian rasa dan bentuk itu sangat, memungkinkan ke depannya. Dan, untuk, usaha kami itu dirancang untuk bertahan, dan berkembang dalam jangka, 5 tahun ke depan karena adanya potensi pertumbuhan melalui penambahan varian rasa, inovasi kemasan, dan sistem pre-order. Kemudian, bahan dasar yang kami gunakan juga, digemari lintas usia dan, tidak bergantung musim, dan tingginya permintaan akan street food inovatif. Kemudian untuk faktor teknis dan teknologi ke depan digunakan, pada saat ini produksi Cassava Pop sendiri menggunakan alat sederhana. Namun untuk efisiensi ke depan, kami akan, mencoba untuk menggunakan mesin pengadon, pencetak bola singkong otomatis, dan fryer, dengan kapasitas besar. Untuk standar proses, SOP yang kami gunakan, menggunakan, produksi yang higienis, dengan mengontrol kualitas topping dan sistem packing yang praktis. Untuk rencana teknologi ke depan, kami akan menggunakan sistem kasir dan pencatatan keuangan secara digital serta penggunaan aplikasi digital untuk pemesanan dan manajemen stok. Ini berikut adalah, cara promosi kami dan, beberapa testimoni. Oh, bentar. Sekian. Kelewat satu ya. Untuk faktor legal yang akan kami terapkan ke depannya, mungkin kami akan mendaftarkan untuk, NIB dan, izin pangan industri rumah tangga, BPOM dan halal, dan mencantumkan label produksi, komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa, dan mungkin kami akan mendaftarkan juga untuk, merek dagang Cassava Pop. Maaf Bu, sepertinya ada slide yang terlewat ya? Untuk dampak, faktor lingkungan terhadap usaha, karena produk kami menggunakan bahan lokal, sehingga kami bisa mendukung petani lokal dan, mendapatkan panen yang melimpah dengan biaya bahan baku yang rendah dan, produksi yang lancar. Untuk perubahan musim, kami, dipengaruhi, hasil panen dan, menyebabkan adanya kenaikan harga bahan baku. Kemudian untuk produksi ini menimbulkan, limbah kulit singkong, bekas kemasan, dan sisa topping, tapi kami akan usahakan untuk adanya sistem pengolahan limbah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian untuk minat konsumen ini, baik untuk yang memiliki preferensi pada makanan tradisional yang dimodernisasi, Cassava punya potensi besar. Untuk tren gaya hidup sehat, beberapa konsumen juga ada yang, menghindari makanan gorengan dan, makanan berminyak. Untuk sampah kemasan, kami upayakan untuk, menggunakan, eee, kemasan yang ramah lingkungan atau yang, food grade.
untuk persaingan dengan kompetitor, saingan kami ini ada di jajanan gorengan umum, kemudian camilan berbahan dasar kentang dan produk singkong sejenis. Namun Kasava Pop sendiri menggunakan bahan lokal dan premium dengan tampilan modern dan menarik dengan inovasi topping unik dan fleksibel tanpa menggunakan bahan pengawet dengan harga terjangkau dan cocok untuk berbagai momen dan kami lakukan pemasaran via promosi lewat media sosial. Untuk lingkungan pasar yang potensial, karena Kasavop sendiri memiliki rumah produksi di lingkungan padat pemukiman dan dekat sekolah dan area perkantoran. Dan untuk acara dan festival kuliner merupakan tempat yang strategis untuk memperkenalkan produk. Kemudian Kasavop sendiri berpeluang diterima oleh pelanggan tetap karena rasa dan yang familiar tapi dikemas dengan lebih modern. Dan kami juga akan mungkin memiliki potensi untuk penjualan lewat e-commerce dan layanan pesan antar makanan. Maaf jadi terbalik itunya. Sekian dengan semangat inovasi dan cinta terhadap produk lokal, Kasava Pop hadir sebagai solusi camilan modern yang lezat, terjangkau, dan penuh potensi. Kami percaya dari dapur rumahan, usaha kecil ini bisa tumbuh besar. Pop it, taste it, love it. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Mbak Nur Maulida. Monggo silahkan teman-teman yang lain memberikan tanggapannya terhadap produk Pop Kasava Pop dari punya produknya Mbak Nur Maulida. Silahkan. Oke, mungkin kalau dari saya ini udah lengkap banget ya, udah 9 poin juga. Terus ada slogannya lagi, Pop It, Taste It, Love It. Ini good job. Kemudian juga tadi juga ada apa? Sudah lengkap penjelasannya mengenai rencana ke depan, ya, perkembangan apa pengembangan produk ke depannya. Mungkin saya mau nanya variasi produk ke depannya apa ya kira-kira Mbak Nur Maulida? Kemarin sih udah beberapa penjualan terus saya minta testimoni. Beberapa itu minta varian topping dan minta varian isi di dalamnya gitu. Jadi biar ada banyak gitu, biar mereka pada bilang seperti itu gitu. Kasava Pop itu berarti dari singkong, Dari terus singkong. dibuat bulat-bulat ya? Iya betul Bu. Terus ada isiannya di dalam atau hanya di luar atas? Kalau untuk saat ini itu hanya topping aja di luar. Mungkin kedepannya nanti dikembangin buat dapat isian di dalam dan varian topping rasa-rasa lain gitu Bu. Oke, kira-kira mau rasa apa tuh kalau boleh tahu? Kemarin sih banyak yang mau itu kayak rasa tiramisu, terusnya kayak green tea dan ada yang keju gitu untuk isian dalamnya gitu dan coklat gitu. Oke, tadi produk sejenisnya apa? Yang produk pembandingnya? Produknya itu ada Tak kenal. ini gorengan, terusnya berbahan dasar kentang sama produk singkong sejenis itu ada combro atau misro. Oke, untuk Kasava Pop sendiri yang sudah ada di brand-brand terkenal tuh belum ada ya? Untuk brand terkenal kebanyakan itu dari bola-bola ubi. Kebanyakan. Kentang ya, ubi kentang ya? Iya, ubi kentang. Oke, untuk kemasan boleh saya lihat jenis kemasannya seperti apa? Kemasannya Yang dia udah dijual. tray paper gitu sih Bu. Oke. Nih seperti ini. Oh, oke. Ini ada rasa stroberi sama coklat doang ya? Iya, baru beda sama Sama coklat. ori ya? Iya, sama original betul Bu. Oke, ya ini udah good job. Nanti mungkin ke depannya menarik kalau bisa ada isian di dalamnya juga ya. Jadi kayak klepon tapi dari singkong gitu. Kemudian di atasnya juga biar rame sepertinya bisa ditambahkan sprinkle-sprinkle gitu. Entah itu meses kan, entah apa gitu biar kayak rame aja di atasnya.
Iya. Karena kan di dalamnya kosong ya, jadi Mm-mm. mungkin biar rame di permukaannya yang kita bikin rame. Ah, Oke, iya. mungkin begitu dari Mbak Nur Maulida. Terima kasih atas paparannya, menarik, job. Semoga terus berkembang ya, dapat Amin. dikembangkan ke depannya terus menerus semakin besar. Amin. Oke, next silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama kita give applause dulu dong untuk Mbak Nur Maulida. Wah. Oke, next silahkan. Siapa yang sudah siap? Bu, boleh saya, Bu. Boleh, siapa nih? Bayu, Bu. Ibnu. Oh ya, silakan Mas Ibnu. Setelah Mas Ibnu ada Mbak Laras ya habis itu. Oke. Silakan. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah, tinggal di full screen ya. Baik, kenalkan nama saya Ibnu Bayu Seno. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keju aroma. Next. Apa sih itu keju aroma? Keju aroma adalah sejenis camilan yang populer terutama di Indonesia yang terbuat dari keju, biasanya keju cheddar, yang dibalut dengan kulit lumpia atau pangsit, lalu digoreng hingga renyah. Keju aroma menawarkan rasa gurih, asin, manis, dan tekstur renyah yang unik. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu deskripsi produk. Untuk deskripsi produk, untuk rasa yaitu manis dan gurih, tekstur yaitu renyah dan crispy, untuk warna yaitu coklat keemasan, aroma yaitu harum manis keju. Untuk kemudahan produknya yaitu mudah dibuat, kemasannya dari mika plastik. Kemudian kemudahan dalam mencari bahan baku yaitu mudah dicari. Kemudian untuk kisaran harganya yaitu Rp7.000 per pack dengan isi yaitu 5 pieces. Kemudian masa simpan yaitu 1 hari di suhu ruang. Kemudian di sini ada foto produk saya, yaitu gambar 1 labelnya, yang kemudian gambar 2 yaitu setelah penggorengan, gambar 3 dan 4 yaitu setelah kita packaging. Kemudian di sini ada aspek pemasaran. Yang pertama yaitu ada segmentasi yaitu geografis, yaitu masyarakat kota maupun desa meliputi daerah Tangerang dan sekitarnya. Kemudian demografisnya yaitu segala usia dan semua kalangan. Kemudian fisiografinya yaitu masyarakat yang gemar mengkonsumsi cemilan manis dan gurih. Untuk positioningnya yaitu keju aroma ini diproduksi menggunakan bahan dengan kualitas yang terbaik dan harganya terjangkau. Kemudian untuk targeting yaitu kita menargetkan pelajar dan mahasiswa dan pekerja kantoran. Kemudian untuk bauran pemasaran yaitu untuk produk menawarkan keju aroma dengan varian original. Kemudian untuk price atau harganya yaitu Rp7.000 per pack. Kemudian tempatnya yaitu lingkungan kerja, rumah, dan tempat kantin tempat bekerja. Kemudian untuk promosi yaitu kita menggunakan Instagram dan WhatsApp. Kemudian untuk laporan keuangannya di sini didapat hasil penjualan atau laba kotor 96.000, kemudian HPP-nya itu 66.000 dengan laba bersih yaitu 30.000. Kemudian ada di bawah ini rinciannya yaitu pembelian bahan baku yaitu 51.000 dan biaya transport 10.000, kemudian biaya iklan atau promosi tidak ada, dan biaya gasnya yaitu 5.000. Kemudian di sini menurut saya yaitu diharapkan semakin berkembangnya zaman, keju aroma ini tetap eksis karena kita sudah melakukan aktivasi di media sosial. Kemudian berikut adalah alat yang digunakan, yaitu ada sendok, pisau, sutil, wajan, dan mangkok, dan alat pendukung lainnya. Kemudian untuk lingkungan pasar dan potensial, lingkungan masyarakat yang mengemari gorengan dan makanan manis, kemudian kalangan masyarakat yang menyukai olahan keju. Kemudian di sini ada pesaing atau kompetitor di gambar 1 yaitu ada keju aroma Sajodo Snack, dan yang gambar kedua ini adalah di lingkungan sekitar saya tinggal. Kemudian yaitu dampak faktor lingkungan, proses produksi keju aroma ini menghasilkan limbah seperti air limbah dan bahan lainnya. Penting untuk memperhatikan pengolahan limbah yang ramah lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku. Kemudian ada faktor legal yang diterapkan yaitu seperti perizinan usaha PIRT atau produksi industri rumah tangga, yaitu merujuk pada izin yang diberikan oleh dinas kabupaten atau kota untuk produksi industri rumah tangga tersebut. Kemudian ada sertifikasi produk yang kemudian pengakuan tertulis oleh lembaga yang berwenang dari suatu produk telah memenuhi standar tertentu yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu menerapkan SDH atau
sistem jaminan halal dalam proses produksi suatu produk. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Mas Ibnu atas paparan produk keju aromanya ya. Silakan rekan-rekan lain yang ingin memberikan saran, tanggapan kepada produknya Mas Ibnu, dipersilahkan. Udah malu-malu nih. Saya boleh nanya, Mas? Boleh, Ya, boleh, silakan Mbak. Mbak Nur. Mau nanya, apa sih kendala dalam proses produksi dan promosi produknya? Kasih. Boleh. Izin mau menjawab. Kalau dari saya kendala produksinya itu untuk melipat sih, kan kita udah memotong dari keju tuh. Nah, ntar melipatnya itu kalau belum terbiasa tuh kayak susah gitu. Ntar dia kayak nggak rapet sama si kejunya, longgar jadinya gitu. Kalau untuk yang kedua yaitu promosinya, ya paling ini kan banyak ya yang jualan di lingkungan sekitar tuh kayak di pinggir jalan. Nah, kita paling ya saya jualnya sama teman kerja, sama kanan kiri tetangga, udah itu doang sih, Mbak. Begitu Mbak Nur Maulida, silakan ada tanggapan. Oke, sudah Bu. Soalnya kan produknya Masnya ini kan emang banyak banget dijual gitu, jadi penasaran cara apa sih namanya kesulitannya gitunya. Produksi sama promosinya aja sih Bu. Kasih. Terima kasih. Oke, menarik sih cara melipat ya. Kalau saya malah ngelihatnya cara menggoreng ini kayaknya kalau gorengnya salah bisa lepas nggak sih kejunya Iya, Bu. Itu atau enggak di gosong dia? heeh, diolesin ini Bu, apa si kulit lumpianya dikasih olesan tepung gitu biar lengket jadi nggak terbuka ntar pas penggorengan tuh. Ya, sama gorengnya juga apinya harus diperhatikan ini ya, bagus. Iya, Tapi secara keseluruhan warnanya sama sih seragam. Ini menariknya produknya nggak ada yang gosong, jadi kayak rapih gitu. Ini bikin iya Bu. sendiri atau dibantu nih Mas Ibnu? Bikin sendiri Bu, Wih, tapi cantik. Tuh, dibantu ini sama kayaknya ini apa? Kemarin ada itu kan tangan wanita. belajar sama ini tangga kayak sarannya gimana gitu loh Bu. Oke, oke, oke. Saya kira dibantu oleh siapa ya? Perempuan ini kayaknya cantik banget, rapih gitu. Oh enggak. Oke, oke. Dijualnya ke teman-teman kantor ya berarti ya? Iya, sama tetangga sekitar yang anak-anak lah Bu. Oke. Gimana komentar mereka? Katanya sih enak, renyah gitu Bu. Kejunya kerasa dan itu tuh di dalamnya kan setelah saya potongin keju Bu, itu tuh saya balur sama gula gitu loh Bu. Oh, bukan gurih aja ya, berarti ada Bu, manis ya. iya iya Bu. Oke, oke. Oke. Jadi berlapis gula. Oke, saya pikir tadi rasanya lebih cenderung ke asin karena kan kejunya cheddar ya. Iya, Oke. Baik, ada lagi dari teman-teman yang lain mungkin? Oh, ini pernah nggak disimpan agak lama, Kak? Mungkin kalau dari baru selesai digoreng atau ya baru selesai dikemas dia masih renyah ya. Kalau udah agak lama dia masih renyah kah atau agak lempem gitu? kemarin kan saya bikin tuh siang kan Bu. Nah, ya maksimal sampai sore lah Bu. Jadi kalau biar didiemin di udara gitu kan Bu, Heeh, nggak yang langsung panas ditutup pakai mika plastik itu. Takutnya ya, ntar kayak ngembun panas kan Bu. Nah itu benar. agak dingin saya masukin tuh Bu. Baru sore Oke. saya ini anterin. Nggak sampai apa lempem gitu, nggak masuk angin dia. Enggak Bu. Oh iya, iya, oke, oke. Berarti ada triknya ya. Triknya harus menunggu dia dingin dulu biar tidak Iya, berembun. Karena kadar airnya akan semakin meningkat ya kalau iya. adanya embun. Kalau tertutup itu. Iya, oke. Mungkin ke depannya mau dikembangkan seperti apa nih, Mas? Kalau untuk kedepannya paling yang paling nambah ini Bu kayak topping gitu loh Bu. Coklat. Oke, oke. Iya. Coklatnya mau cair atau meses kayak tadi yang ada di produk? Kayaknya bisa cair deh. Gitu. Terus kalau nggak sama meses gitu.
Oke, next. Semoga berhasil untuk dikembangkan lebih jauh ya produknya. Siap, Ibu. Ini mah pasti laku karena anak-anak doyan ini. Iya, Dijual satuan juga pasti doyan anak-anak. iya. Itu saya juga nyimpen yang frozen juga, Bu. Kayak, oh masih Oke. bisa. Nah, apalagi ada frozen, bisa goreng Iya, sendiri gitu kan. Masukin nanti cara penggorengan gitu, cara prosedur penggorengannya. iya. Udah menjual. Ada yang pernah beli yang frozen? Kan saya bilang sama teman saya, terus aku maulah satu, terus saya simpenin kan, Bu. Terus besoknya dibawa, terus digoreng juga masih enak sih, Bu. Oke. Itu jualnya berapa? Kalau yang apa tuh, yang belum digoreng Frozen. ya berapa ya kemarin jual? Satunya Harga 1.000 teman lah. jangan-jangan. Iya, harga teman, Bu. Oke, next jangan harga temen ya, harga Iya, bener-bener usaha gitu. siap, Bu. Ya, oke. Good job, Mas Ibnu. Iya, terima Semoga kasih, Bu. semakin berkembang. Kita kasih aplaus. Silakan rekan yang lain. Dipersilakan waktu dan layar. Oh, tadi Mbak Laras ya? Monggo Mbak Laras. Setelah Mbak Laras, kira-kira mau siapa nih? Oke, Mbak Linda, mantap. Setelah itu Mbak Yuliana, mantap. Oke, mulai panas. Silakan Mbak Laras. Sebentar Ibu, sedang nyari filenya Ibu. Oke. Sudah terlihat belum Bu? Belum. Ke share konten ya Bu ya? Ya, coba. Di-share konten, terus Windows-nya Mbak Laras. Oh baik. Oh, sudah terlihat belum Bu? Belum. Ntar lagi kali ya. Kok belum ya? Belum, Mbak. Di saya belum sih. Oh, sudah. Oke, silakan sudah. di full screen ya. Maaf Ibu, sedang nge-lag Bu. Ya, pelan-pelan nanti malah not responding. Sudah terlihat belum Bu? Mungkin. Nah, udah. Oke. Oke. Perkenalkan, saya Larasnia Fatima dari UTBJJ Bogor. Sini saya akan memaparkan produk saya bernama cireng isi bakso mercon atau Naru Bites, camilan khas Indonesia yang dibuat dari adonan aci atau tapioka yang digoreng dan diisi dengan bakso berbumbu pedas mercon. Produk ini menawarkan sensasi pedas yang menggugah selera dengan tekstur luar yang renyah dan isi lembut yang pedas. Di sini untuk aspek pemasarannya ada segmentasi, positioning, targeting, dan marketing. Di sini untuk segmentasinya, untuk segi demografisnya, target konsumen adalah remaja hingga dewasa. Untuk awareness-nya, konsumen yang familiar dengan camilan rasa pedas dan konsumen yang terbiasa yang terbuka mencoba produk baru dengan rasa unik. Untuk segi ekonominya, kelompok menengah ke bawah hingga menengah. Untuk dari segi pekerjaannya, dari kalangan pelajar dan mahasiswa, ini cocok untuk camilan saat belajar atau nongkrong. Untuk karyawan, cocok untuk snack sore hari. Untuk
Positioningnya, Naru Bites ini diposisikan sebagai camilan lokal dengan inovasi rasa yang pedas, yang berbeda, praktis untuk dinikmati kapan saja dan cocok untuk semua kalangan terutama pecinta rasa ekstrim atau rasa pedas ekstrim. Untuk targetingnya, target utama Naru Bites ini adalah pelajar dan mahasiswa yang suka makanan praktis dan pedas, pekerja muda yang butuh camilan cepat dan terjangkau. Untuk marketing mixnya, di sini saya pakai 4P, produknya cireng dengan isi bakso mercon yang memiliki tekstur luar renyah, isi bakso lembut dan super pedas, kemasan praktis, menarik dan higienis. Untuk price-nya, harga terjangkau dan strategi harganya bersaing dibanding camilan lain. Untuk place-nya dijual langsung di area sekolah atau kampus, bazar kuliner, dan komunitas. Promotionnya, promosi aktif di sosial media seperti WhatsApp dan Instagram, dan diskon di tanggal tertentu. Keuntungan perusahaan ke depannya, di sini untuk jumlah pack-nya 50 pack, untuk HPP-nya 2.200, harga jualnya 4.000, labanya 1.800, total pendapatan 200.000, total labanya 90.000. Di sini rasionya 1,82, maka usaha cireng ini layak untuk dilanjutkan, untuk layak untuk diusahakan. Umur usaha yang akan berjalan di masa depan, usaha Naru Bites direncanakan untuk berjalan dalam jangka panjang, yaitu minimal 5 hingga 10 tahun ke depan. Dengan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan, beberapa alasan dan rencana yang mendukung umur usaha tersebut. Yang pertama, tren makanan pedas dan kekinian yang terus meningkat di kalangan anak muda memungkinkan produk ini tetap relevan dalam waktu yang lama. Inovasi produk secara berkala seperti varian isi baru, keju, ayam suwir, daging asap, dan tingkat kepedasan yang bervariasi akan menjaga minat konsumen. Legalitas dan sertifikasi seperti PYRT dan halal akan mendukung keberlangsungan usaha secara formal. Faktor teknis dan teknologi kedepannya, yang pertama menggunakan alat semi otomatis untuk pencetakan adonan dan isian cireng. Yang kedua, deep fryer untuk penggorengan cepat dan merata. Yang ketiga, vacuum sealer dan kemasan food grade untuk memperpanjang daya simpan. Yang keempat, standarisasi dengan SOP produksi dan kebersihan. Persiapan dengan kompetitor di sini, untuk kompetitornya sendiri berbagai macam produk dari e-commerce ya Bu ya. Dan teman-teman ini di sini dari Kiki Food, di sini dari Uma Food, di sini dari Menu Rame. Lingkungan pasar yang potensialnya di sini ada bazar kuliner, di sini ada penduduk yang lingkungan rumah yang penduduknya ramai, seperti targetnya seperti ibu-ibu, seperti anak muda, dan di sini ada lingkungan sekolah. Dampak faktor lingkungan terhadap usaha, yang pertama iklim cuaca. Cuaca dingin, maaf di sini cuaca dingin ya. Cuaca dingin meningkatkan permintaan camilan hangat seperti cireng. Untuk kondisi sosialnya, gaya hidup masyarakat yang menyukai makanan pedas dan tren kuliner untuk memperkuat minat terhadap produk. Lingkungan persaingan, banyaknya camilan serupa menuntut inovasi rasa, kemasan, dan strategi promosi yang kuat. Kebersihan dan higienitas. Lingkungan produksi harus bersih untuk menjaga kepercayaan dan keamanan produk. Faktor legalnya untuk BPOM, apabila skala usaha sudah meningkat dan produk sudah dijual luas, registrasi BPOM dibutuhkan sebagai bukti kelayakan dan keamanan produk. Untuk yang kedua, sertifikasi halal, penting untuk membangun kepercayaan konsumen muslim. Di sini izinkan saya untuk memutar cara membuat produk cireng isi bakso merconnya. Ini baksonya akan dipotong dadu.
Maaf, untuk suaranya kedengaran nggak Ibu? Tidak ada suara ya? Saya adanya Untuk video doang. dari videonya ada suara tidak Bu? Tidak, Tidak. kalau saya ya tidak mendengar. Untuk step selanjutnya ini akan membentuk adonan cirengnya, adonan antara tapioka dan di sini dilipat aja seperti melipat pastel. Sampai sini untuk presentasinya. Saya kembalikan lagi dengan Ibu Anis. Terima kasih. Terima kasih Mbak Laras atas presentasinya. Good job. Jadi lapar. Oke, Mbak Laras, kira-kira sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya, kira-kira nih apa sih keunggulan cirengnya Mbak Laras dibanding yang lain? Kalau keunggulan cireng saya dengan yang lain, untuk isiannya sendiri sih Bu. Kalau misalnya saya nyobain cireng dari produk lain ya, itu rasa rempahnya itu kurang nendang. Kalau saya kan rempahnya ini dibuat proper ya, menggunakan rempah-rempah jahe, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai keriting gitu. Jadi keunggulannya ini terdapat di bumbu merconnya Ibu. Berarti ada jahe tadi ya? Iya, ada jahenya, Bu. Soalnya Eh, kelihatan cuman kayak iya, cabe, Bu, bawang. soalnya saya pakai jahenya tuh satu satu kecil ini, Bu, satu Oh, jari kecil sedikit. gitu. Oke, kemudian nih ke depannya, kan ini fokus ya, cirengnya isi bakso mercon. Nah, ke depannya mau dikembangkan seperti apa? Eh, untuk kedepannya sih saya ingin menambahkan variasi ya Bu ya, variasi isinya ayam suwir, daging asap, atau sosis mercon Ibu. Berarti Varian isinya berarti nggak ada berubah, nggak ada ngaruh ke ini ya, ke tadi mereknya apa? merek produk saya Naru Bites Bu. Oke, rasanya yang baru Iya, ada iya, bakso varian mercon. rasanya. Untuk Oke, oke. ukurannya sama saja Ibu. Oke. Oke, mungkin yang lain silahkan, rekan-rekan yang lain memberikan saran kepada produknya Mbak Laras. Mungkin salah satu cireng yang terkenang ya di otak saya kalau di Bogor itu ini nggak sih cireng keraton ya? Kurang Iya. tahu Bu kalau cireng itu Bu. Oke, Kalau di yang sini ya, bukan oke. cireng mercon. Iya, iya. Oke, silakan. Ya. Oke, untuk cirengnya dijual kemana aja Mbak Laras? Silakan. Kalau Bisa. untuk cirengnya sih dijual lewat ini ya Bu ya. Sistem PO ya Bu. Jadi untuk sistem online-nya sendiri kan dari PO ya. Kalau untuk sistem offline-nya itu dijual di daerah sekolah. Jadi dititipin Bu ke saudara. Jadi gitu. Dititipin ke saudara. Jadi nanti dijual di kantin sekolahan gitu Bu. Oke, good job Mbak Laras. Next, semoga semakin berkembang produk cirengnya. Terima kasih, Biar amin. ada yang versi frozen juga ya, biar kayak Mas Ibnu tadi ada frozen. Oke, kita kasih aplaus untuk Mbak Laras. Next, silahkan Mbak Linda tadi ya. Mbak Linda. Ibu Anis, maaf. Ya. Saya izin live dulu boleh nggak Bu? Soalnya saya lagi ada acara Bu. Oke, silakan. Saya sedang ada acara Bu. Kebetulan lagi ada lamaran. Oh, bukan Mbak Laras sekarang yang lamaran?
Saya. Mbak Saya Laras nyebut. lamaran. Iya. Oke, selamat ya. Kita kasih selamat nih untuk Mbak Laras. Iya, Ya Bu. Allah, semoga dipermudah ya menuju nikahnya. Ya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Oke, Ya, maaf ya ini mengganggu. Iya, iya, Bu. oke, silahkan. Wah, terharu saya. Oke, silakan Mbak Linda tadi ya, next. Pantes kok cantik sekali tadi Mbak Laras. Ya, oke, Mbak Linda dipersilakan.